Saya berdiri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, jam 23.47 malam itu. Tas ransel berat menempel di punggung yang sudah pegal setelah penerbangan 19 jam dari New York via Doha. Di kepala saya hanya satu pikiran keras. Negara dengan 230 juta muslim terbesar di dunia ini pasti akan kesulitan lagi tahun depan. Harga tiket pesawat internasional naik hampir 18% dalam 6 bulan terakhir. Dolar menguat, inflasi bahan bakar aftur terus meroket. Lalu bagaimana mungkin Presiden Prabowo Subianto bisa mengumumkan penurunan biaya ibadah haji 2026 menjadi sekitar 2 juta rupiah? Itu angka yang terlalu indah untuk jadi kenyataan. Saya menarik koper, melangkah ke arah imigrasi. Antrean panjang, tapi gerakannya cepat. Petugas berpakaian rapi, senyum tipis, tangan gesit mengetik di komputer. Tidak ada suara marah. Tidak ada orang yang mengeluh keras. Dalam waktu 7 menit saja, paspor saya sudah distempel. "Selamat datang di Indonesia, Pak," kata petugas itu dalam bahasa Inggris yang cukup jelas. Saya mengangguk, tapi dalam hati masih bertanya-tanya. Di bandara-bandara besar yang pernah saya datangi di Timur Tengah atau Afrika Utara, proses seperti ini biasanya memakan waktu setidaknya 30 menit, kadang lebih. Apalagi kalau ada rombongan jemaah haji. Saya keluar ke area kedatangan. Layar informasi besar berkedip pelan. "Selamat datang di Indonesia. Semua penerbangan domestik dan umrah hari ini on time." Di bawahnya ada pengumuman kecil yang baru diupdate pukul 22.15 tadi. Biaya haji 2026 ditetapkan 2 juta rupiah per jemaah, setelah keputusan langsung Presiden Prabowo Subianto. Saya berhenti sejenak, membaca ulang. 2 juta rupiah. Itu kurang dari 130 dolar Amerika. Sementara tahun lalu, rumor yang beredar di kalangan analis internasional sudah mencapai 50 hingga 60 juta rupiah. Penurunan ini terlalu tajam. Pasti ada yang disembunyikan. Subsidi besar-besaran yang akan membebani APBN? Atau sekedar janji politik yang nanti akan direvisi? Saya memesan taksi online lewat aplikasi lokal. Mobil datang dalam 4 menit. Sopirnya, seorang pria berusia sekitar 45 tahun bernama Pak Budi, menyambut dengan ramah. "Dari Amerika ya, Pak? Langsung ke hotel di Sudirman?" tanyanya sambil membantu angkat koper. Di dalam mobil, AC menyala pas. Tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Jalan tol dari bandara ke pusat kota lancar meski sudah larut malam. Hanya ada sedikit kendaraan, tapi tidak ada klakson sembarangan. Saya buka ponsel, scrolling berita Indonesia. Headline di mana-mana. "Biaya haji 2026 turun drastis, Prabowo. Ini untuk melindungi umat." Komentar netizen beragam. Ada yang bersyukur, ada yang ragu. Tapi yang menarik, tidak ada yang menyebut korupsi atau manipulasi angka. Itu aneh bagi saya, yang biasa melihat reaksi publik di negara lain langsung penuh tuduhan. Pak Budi tiba-tiba bicara pelan. "Bapak jurnalis ya? Saya lihat tas kamera di belakang. Kalau boleh tahu, Bapak mau liput soal haji yang baru diumumkan itu?" Saya mengiyakan. Ia tertawa kecil. Banyak orang asing datang bertanya hal yang sama. Mereka kaget, kok bisa turun segitu? Padahal kami di sini sudah biasa lihat yang lebih luar biasa. Saya tidak langsung jawab. Di luar jendela, lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip. Gedung-gedung tinggi berdiri tegak. Tidak ada kabel listrik bergelantungan seperti yang sering saya lihat di kota-kota besar negara berkembang. Mobil kami melewati sebuah masjid kecil di pinggir jalan. Di halamannya, meski hampir tengah malam, masih ada beberapa orang yang sholat tarawih atau duduk membaca Al-Quran dengan tenang di bawah lampu neon putih. Saya tanya Pak Budi, berapa biaya haji yang ia bayar dulu? Ia menggeleng. "Saya belum pernah ke Tanah Suci, Pak. Tapi adik ipar saya tahun lalu berangkat dengan biaya yang sudah cukup ringan dibandingkan dulu. Sekarang katanya lebih ringan lagi. Yang penting, pemerintah janji tidak ada tambahan biaya di tengah jalan." Nada suaranya tenang, tidak ada nada membela atau berlebihan.
hanya fakta sehari-hari. Saya mencatat dalam hati. Ini mungkin hanya cerita sopir taksi biasa, tapi detail kecil ini mulai mengganggu prasangka saya yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Keesokan paginya, saya bangun pukul 6.30. Hotel di kawasan Sudirman bersih. Sarapan prasmanan sudah tersedia sejak jam 5. Saya minum kopi hitam sambil membuka laptop. Email dari editor di New York sudah masuk. Kumpulkan data secepatnya. Fokus pada apakah ini sustainable atau hanya gimmick politik. Saya tersenyum sinis. Itu pertanyaan yang sama dengan yang ada di kepala saya. Saya buka jadwal hari ini. Pukul 9, meeting dengan pejabat di Kementerian Agama. Saya naik ojek online ke kantornya. Lagi-lagi, aplikasi bekerja sempurna. Supir ojek datang tepat waktu. Helm cadangan bersih, dan ia mengenakan masker meski sudah tidak wajib. Di gedung Kementerian Agama, suasana tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada kerumunan orang yang mengantre berjam-jam. Lobi bersih, AC dingin, petugas keamanan menyapa sopan. Saya diantar ke ruang meeting di lantai 4. Seorang direktur jenderal bernama Pak Ahmad menyambut saya dengan map tebal berwarna biru. Selamat datang, Mr. David. Kami tahu Bapak datang untuk meneliti penurunan biaya haji ini, katanya sambil tersenyum. Ia langsung membuka map itu. Di dalamnya ada tabel rinci, komponen biaya penerbangan, akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat, konsumsi, pelayanan kesehatan, dan biaya operasional di dalam negeri. Angka penurunan paling tajam ada di tiket pesawat. Kami negosiasi langsung dengan Garuda Indonesia dan maskapai nasional lainnya. Volume jemaah yang besar memberi kami power untuk dapat harga khusus, jelasnya. Saya bertanya langsung, tapi harga aftur dunia naik, bagaimana bisa turun? Pak Ahmad menunjuk baris lain. Kami optimalkan jadwal penerbangan. Tidak ada penerbangan kosong. Kami juga gunakan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji dengan lebih efisien. Return on investment-nya tahun ini lebih baik. Plus, ada kontribusi dari masyarakat melalui program-program gotong royong di daerah. Saya mengangkat alis. Gotong royong. Kata yang sering saya dengar, tapi selalu saya anggap sebagai romantisme lama. Pak Ahmad seolah tahu apa yang saya pikirkan. Bukan romantisme, Pak David. Ini hitungan nyata. Di setiap embarkasi, relawan lokal membantu pengepakan barang, pengaturan antrean, bahkan memasak makanan tambahan untuk jemaah yang butuh diet khusus. Biayanya jauh lebih rendah daripada kontrak vendor besar. Saya mencatat semua angka itu, tapi masih ada rasa tidak percaya. 2 juta rupiah. Itu seperti biaya liburan akhir pekan di Bali bagi turis asing. Bagaimana bisa menutupi penerbangan pulang pergi ke Jeddah, hotel selama 40 hari, dan semua layanan kesehatan? Saya pamit dari ruangan itu dengan janji akan datang lagi besok untuk data lebih detail. Di luar gedung, matahari Jakarta sudah terik pukul 11.15. Saya berdiri di trotoar, menunggu ojek. Seorang ibu-ibu parubaya lewat, membawa tas belanja. Ia tersenyum ke saya. Hati-hati panasnya, Mas. Hanya itu. Tapi senyum itu tulus. Tidak ada pamrih. Sore harinya, saya duduk di kafe kecil dekat hotel. Layar ponsel menampilkan berita terbaru. Kuota haji Indonesia tahun ini tetap 221.000 orang. Dan dengan biaya baru ini, antrean yang dulu bisa 20 tahun, kini diharapkan bisa dipangkas. Saya menatap kopi susu di depan saya. Sudah 24 jam saya di Indonesia. Dan prasangka saya yang pertama sudah mulai retak di beberapa titik. Tapi saya masih belum yakin. Besok saya akan ke embarkasi haji. Di sana saya akan lihat sendiri apakah semua ini hanya angka di kertas atau benar-benar berjalan di lapangan. Saya tiba di gedung Kementerian Agama lagi tepat pukul 8.50 pagi. Udara Jakarta sudah mulai panas, tapi lobi masih sejuk dan sepi. Pak Ahmad sudah menunggu di ruang yang sama, kali ini dengan 2 orang staf tambahan dan sebuah layar proyektor. Kita langsung ke data inti ya, Mr. David, katanya sambil menyalakan slide pertama. Angka-angka itu muncul rapi.
Biaya penerbangan per jemaah turun dari 28 juta rupiah tahun lalu menjadi 11,5 juta rupiah untuk 2026. Akomodasi di Mekah dan Madinah dipangkas menjadi 9,2 juta rupiah setelah renegosiasi kontrak 5 tahun dengan hotel-hotel mitra. Transportasi darat dan catering hanya 3,8 juta rupiah. Sisanya ditutup dari optimalisasi dana abadi umat yang dikelola BPKH. Saya duduk lebih tegak. Tapi bagaimana dengan inflasi global? Harga tiket pesawat Saudi Airlines dan Qatar Airways naik hampir 22% tahun ini. Anda benar-benar bisa dapat harga di bawah pasar? Pak Ahmad tersenyum tipis. Tidak defensif. Ia buka slide berikutnya. Grafik timeline negosiasi. Dimulai sejak Oktober tahun lalu, tim Indonesia terbang ke Jeddah 6 kali, membawa data volume pasti 221.000 jemaah plus potensi tambahan. Kami tidak minta diskon karena kasihan. Kami tawarkan kontrak jangka panjang, pembayaran di muka sebagian, dan komitmen tidak ada pembatalan massal. Maskapai suka karena load faktor mereka terjamin 98% sepanjang musim haji. Stafnya menambahkan, plus, kami integrasikan dengan penerbangan domestik Garuda dan Lion Air. Jemaah dari Papua atau Aceh tidak perlu transit lama di Jakarta. Semua diatur dalam satu tiket. Saya catat setiap angka, tapi rasa skeptis masih kuat. Di banyak negara muslim lain yang pernah saya liput, janji penurunan biaya haji seringkali berakhir dengan kenaikan mendadak di lapangan. Biaya visa mendadak naik, hotel overbook, atau tambahan biaya administrasi yang tidak terduga. Saya tanya langsung, apa jaminan tidak ada biaya tambahan di Arab Saudi nanti? Pak Ahmad mengangguk. Kami sudah teken MOU dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Semua biaya di luar negeri sudah fixed. Kalau ada kenaikan di sana, pemerintah Indonesia yang tanggung dari dana cadangan. Itu tertulis hitam di atas putih. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam. Saya keluar dengan flash disk berisi semua dokumen resmi. Di koridor, saya bertemu seorang pegawai muda bernama Burina. Ia membawa map kuning tebal. Ini daftar calon jemaah yang sudah lunas untuk 2026, katanya. Saya buka sekilas. Ada nama-nama dari desa di Nusa Tenggara Timur, petani di Jawa Tengah, bahkan seorang tukang becak dari Medan. Rata-rata usia 58 tahun. Banyak yang mencicil selama 5-8 tahun. Tapi dengan biaya baru ini, cicilan bulanan mereka turun drastis. Burina menambahkan pelan. Bapak lihat kolom status pembayaran. Hampir 87% sudah lunas sebelum pengumuman. Artinya mereka tidak menunggu subsidi. Mereka percaya sistem ini. Saya pamit dan langsung naik taksi ke asrama haji Pondok Gede. Perjalanan memakan waktu 45 menit di tengah macet siang hari. Supir taksi kali ini seorang perempuan bernama Mbak Siti. Ia bercerita sambil mengemudi dengan tenang. Saya dulu petugas haji tahun 2019. Mengantar jemaah dari embarkasi. Dulu biayanya mahal. Banyak yang menangis karena takut tidak cukup uang untuk oleh-oleh keluarga. Sekarang katanya beda. Saya tanya detail. Ia jawab tanpa ragu. Yang paling terasa adalah antrean di asrama. Dulu bisa berjam-jam di bawah terik matahari. Sekarang ada tenda pendingin, kursi roda gratis untuk lansia, dan petugas medis standby 24 jam. Semua diatur oleh relawan dari masjid-masjid sekitar. Tiba di asrama haji Pondok Gede pukul 13.20. Gerbang besar terbuka lebar. Di halaman depan, ada puluhan bus besar parkir rapi. Tidak ada suara ribut. Saya masuk ke gedung utama. Suasana seperti terminal bandara kelas dunia, tapi lebih hangat. Lantai mengkilap, AC bekerja sempurna, petugas berpakaian seragam biru muda menyapa setiap orang yang lewat. Saya diizinkan masuk ke ruang simulasi pemberangkatan. Di sana, sekitar 80 orang sedang latihan. Mereka berdiri dalam baris rapi, memegang tas kecil, mengikuti instruksi petugas melalui speaker. Langkah kiri, langkah kanan. Jaga jarak 1 meter. Suara petugas tenang, tidak membentak.
Seorang lansia berusia 72 tahun tersandung sedikit. Langsung dua petugas mendekat, memegang lengannya dengan lembut, dan membantunya duduk di kursi. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Saya mendekati seorang koordinator bernama Pak Joko. "Ini simulasi untuk apa?" tanyanya. Ia menjelaskan, "Kami latih mereka supaya di Bandara Jeddah nanti tidak panik. Proses imigrasi, pemeriksaan tas, naik bus, semuanya diulang sampai hafal. Tahun lalu kami berhasil kurangi waktu proses di bandara dari 4 jam menjadi 1 jam 40 menit. Saya amati detail kecil. Setiap jemaah diberi kartu nama berwarna berbeda sesuai kloter. Warna hijau untuk yang butuh bantuan medis, kuning untuk yang vegetarian. Di meja pendaftaran ada printer yang langsung mencetak boarding pass simulasi. Tidak ada antrean panjang. Semua berjalan dalam 12 menit per kelompok 50 orang. Di sudut ruangan, saya melihat seorang ibu muda sedang menenangkan ayahnya yang gelisah. Ayahnya berusia 68 tahun, petani dari Cilacap. "Bapak takut naik pesawat," katanya sambil tersenyum malu. Petugas medis datang, memberikan penjelasan pelan tentang prosedur penerbangan sambil memegang tangan bapak itu. Dalam 5 menit, wajah bapak itu sudah lebih tenang. Saya mendekat dan bertanya, "Berapa biaya yang sudah ia bayar?" "Dulu saya nabung 45 juta selama 8 tahun," jawabnya pelan. "Sekarang dengan pengumuman ini, sisanya bisa dipakai untuk biaya sekolah cucu." Suaranya bergetar sedikit. Bukan karena sedih, tapi karena lega yang terlalu dalam. Saya keluar dari asrama pukul 16.10. Matahari sudah condong ke barat. Di parkiran, seorang satpam tua menyapa saya. "Hati-hati di jalan, Pak. Kalau mau kembali besok, datang pagi-pagi saja, lebih sejuk." Hanya kalimat biasa, tapi nada hormatnya membuat saya berpikir. Di negara asal saya, satpam biasanya hanya mengangguk dingin. Di sini, mereka masih punya waktu untuk peduli pada orang asing. Malam harinya di hotel, saya buka catatan. Angka-angka dari Kemenak cocok dengan apa yang saya lihat di asrama. Tidak ada kontradiksi besar. Tapi, saya masih mencari celah. Besok saya akan ke daerah, bertemu calon jemaah biasa yang bukan pejabat, bukan relawan. Saya ingin dengar langsung dari orang-orang yang benar-benar akan berangkat dengan biaya 2 juta ini. Apakah mereka benar-benar percaya atau hanya berharap tanpa dasar? Saya matikan lampu pukul 23.15. Di luar jendela, suara azan maghrib masih terdengar samar dari masjid dekat hotel. Jakarta tidak tidur, tapi juga tidak ribut. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba, saya tidur tanpa memikirkan headline sensasional untuk artikel saya. Pagi itu, pukul 7.15, saya sudah berada di stasiun kereta Commuter Line menuju Bekasi. Dari sana saya akan lanjut ke sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Bekasi untuk bertemu calon jemaah haji biasa. Kereta datang tepat waktu. Gerbong bersih, AC menyala stabil. Tidak ada pedagang asongan yang berlarian, tidak ada suara musik keras dari ponsel. Penumpang kebanyakan pekerja kantoran dan ibu-ibu yang membawa tas belanja. Saya duduk di dekat jendela, memperhatikan bagaimana orang-orang saling memberi tempat duduk bagi lansia tanpa diminta. Seorang pemuda langsung berdiri ketika melihat nenek naik, hanya dengan anggukan kecil. Di Bekasi, saya naik ojek online lagi. Sopirnya, Mas Andi, mengantar saya melewati jalan desa yang mulus, meski bukan jalan tol. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi. Banyak yang punya teras kecil dengan sajadah tergantung. Kami berhenti di depan sebuah rumah bercat krem. Pukul 08.40. Namanya Pak Hadi, 62 tahun. Mantan petani sawah yang kini hidup dari warung kecil dan pensiun kecil-kecilan. Ia sudah mendaftar haji sejak 2018. "Masuk antrean nomor 1247 di kloter lokal," katanya sambil menyuguhkan teh hangat di teras. Kami duduk di kursi plastik. Pak Hadi mengambil map plastik kuning dari dalam lemari. Di dalamnya ada bukti setoran awal, surat keterangan lunas parsial, dan print out pengumuman biaya baru.
Dulu saya hitung harus bayar sekitar 56 juta untuk BP. Sekarang setelah turun, sisanya tinggal sekitar 27 juta yang harus saya lunasi. Itu sudah termasuk potongan setoran awal dan nilai manfaat dana haji. Suaranya pelan, tapi matanya berbinar. Ia cerita bahwa uang itu terkumpul dari menjual 2 ekor sapi, tabungan bulanan dari warung, dan bantuan anak yang bekerja di pabrik sepatu. Anak saya bilang, "Pak, ini kesempatan, jangan ditunda lagi." Saya tanya apa yang paling ia khawatirkan dengan penurunan biaya ini. Pak Hadi menggeleng. Dulu khawatir tambahan di Saudi. Hotel mahal, makanan kurang, atau bus rusak. Tapi tahun lalu tetangga saya berangkat, cerita semuanya lancar. Petugas Indonesia di sana standby, ada dokter dari sini juga. Sekarang dengan pengumuman Pak Prabowo, kami yakin pemerintah tidak akan biarkan kami susah di sana. Ia lalu bercerita detail kecil. Bagaimana di desanya ada kelompok pengajian yang kumpul tiap Rabu malam untuk saling ingatkan prosedur haji. Mereka bagi tugas. Satu orang belajar cara pakai alat kesehatan di pesawat. Yang lain belajar doa-doa di Arafah. Bukan cuma nabung uang, tapi nabung ilmu juga, katanya sambil tertawa kecil. Dari rumah Pak Hadi, saya minta diantar ke rumah Bu Minah, 59 tahun, janda yang bekerja sebagai penjahit baju koko. Rumahnya hanya 200 meter jauhnya, tapi jalan setapak sudah diaspal halus. Bu Minah sedang menjahit di teras depan. Mesin jahitnya berderit pelan. "Saya lunas kemarin sore," katanya langsung, tanpa basa-basi. Ia tunjukkan bukti transfer via aplikasi bank syariah. Total yang saya bayar kali ini 26,8 juta setelah potongan. Dulu saya takut tidak sanggup. Tapi sejak ada pengumuman turun 2 juta, saya tambah semangat. Uang sisanya saya pakai buat beli mukena baru dan oleh-oleh buat cucu. Bu Minah cerita pengalamannya ikut simulasi di asrama 2 minggu lalu. Kami diajari cara naik bus, cara duduk di pesawat supaya tidak pegal, bahkan cara pakai toilet di Bandara Jeddah. Petugasnya sabar. Ada yang umur 75 tahun, langsung dibantu kursi roda. Tidak ada yang ditinggal. Ia berhenti menjahit sejenak, menatap saya. "Bapak dari luar negeri kan? Di sana orang bilang Indonesia susah atur haji karena banyak orangnya. Tapi lihat sendiri, kami di sini saling bantu. Tetangga saya yang kaya bantu yang miskin bayar cicilan kecil. Masjid kumpulkan donasi untuk jemaah yang sakit." Siang harinya, pukul 12.30, kami bertiga makan siang bersama di warung dekat masjid desa. Nasi uduk sederhana, lauk tempe, dan ikan asin. Tidak mahal, tapi porsi pas. Sambil makan, Pak Hadi dan Bu Minah saling mengingatkan jadwal vaksin dan medical check-up yang tinggal seminggu lagi. "Di puskesmas desa antreannya cepat sekarang," kata Bu Minah. "Dulu bisa setengah hari, sekarang paling 1 jam sudah selesai. Dokternya ramah, jelasin satu-satu." Saya amati wajah mereka. Tidak ada kegembiraan berlebihan, tidak ada sorak-sorai. Hanya ketenangan orang yang sudah lama menabung mimpi dan sekarang melihatnya semakin dekat. Pak Hadi bilang pelan, "Kami bukan minta gratis. Kami tahu dana haji itu dari uang umat juga. Tapi yang penting, pemerintah atur supaya tidak ada yang tertinggal, hanya karena uang." Sore menjelang, pukul 15.45, saya kembali ke Jakarta dengan kereta yang lagi-lagi tepat waktu. Di gerbong, seorang bapak tua duduk di depan saya, memegang tas kecil bertuliskan Calon Haji 2026. Ia tersenyum saat melihat saya memperhatikan tas itu. "Baru dari medical check-up," katanya. "Sehat, alhamdulillah. Anak saya antar tadi pagi." Percakapan singkat itu membuat saya sadar. Ini bukan hanya soal angka 2 juta atau penurunan 2 juta rupiah. Ini tentang ribuan cerita kecil seperti Pak Hadi dan Bu Minah yang kini bisa bernapas lebih lega. Malam harinya, di kamar hotel, saya buka catatan. Data dari Kemenak, cerita dari asrama, dan sekarang suara langsung dari desa. Semua mulai menyambung. Tapi saya masih ingin uji satu lagi.
Bagaimana sistem ini bekerja di tengah tekanan harga aftur yang naik tajam. Besok saya akan ikut simulasi penuh di Pondok Gede lagi. Kali ini dengan kelompok calon jemaah yang lebih besar. Saya ingin lihat sendiri apakah efisiensi itu benar-benar nyata atau hanya di atas kertas. Saya tutup laptop pukul 22.30. Di luar, hujan gerimis tipis membasahi jalanan Sudirman. Lampu-lampu kota tetap menyala terang. Lalu lintas mengalir pelan tapi tertib. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak lagi mencari celah untuk membantah. Saya mulai mencari alasan mengapa semua ini bisa terjadi. Saya tiba kembali di asrama haji Pondok Gede tepat pukul 8.10 pagi. Kali ini bukan hanya melihat-lihat. Saya diizinkan ikut serta dalam simulasi penuh bersama kelompok 120 calon jemaah Kloter 47 asal Jawa Barat. Mereka datang dari berbagai kota, Bogor, Bandung, Cirebon, dan beberapa desa kecil. Bus mereka tiba tepat jam 7.45. Parkir rapi di lahan yang sudah ditandai nomor. Tidak ada yang berlarian mencari tempat. Semua turun dengan tertib. Tas dibawa sendiri atau dibantu petugas muda yang berdiri siap dengan troli. Di pintu masuk gedung utama, petugas scan suhu dan cek identitas hanya dalam 45 detik per orang. Saya ikut antre di belakang seorang ibu berusia 64 tahun bernama Bu Aisyah. Ia membawa tas ransel kecil dan tongkat. "Ini simulasi hari ketiga saya," katanya sambil tersenyum. "Kemarin kami latihan naik pesawat tiruan. Hari ini full proses dari check-in sampai naik bus ke bandara." Suaranya tenang, tidak ada nada gugup. Di sampingnya, suaminya Pak Slamet memegang tangannya pelan. "Kami sudah lunas kemarin pagi setelah pengumuman turun. Alhamdulillah, uang yang tadinya untuk tambahan sekarang bisa buat beli obat rutin." Simulasi dimulai tepat pukul 8.30. Suara speaker menyapa ramah. "Assalamualaikum. Selamat pagi para calon tamu Allah. Hari ini kita latihan proses lengkap. Ikuti petunjuk dengan sabar. Jaga kebersihan. Tolong menolong." Tidak ada teriakan instruksi keras, hanya nada jelas dan pelan. Kelompok dibagi menjadi 4 baris warna berbeda sesuai nomor kursi di pesawat simulasi. Saya ditempatkan di baris pengamat, tapi boleh ikut bergerak mengikuti alur. Pertama, proses check-in bagasi. Meja panjang dengan 12 petugas. Setiap jemaah meletakkan tas, petugas timbang, beri stiker, dan jelaskan isi yang boleh dibawa. Waktu rata-rata 1 menit 20 detik per orang. Saya perhatikan seorang bapak tua berusia 71 tahun yang tasnya agak berat karena membawa sajadah tebal. Petugas langsung membantu angkat, bukan menyuruh buang barang. "Bapak boleh bawa, tapi kami kasih tas tambahan ringan dari kami," kata petugas itu sambil tersenyum. Tidak ada perdebatan, tidak ada wajah kesal. Selanjutnya, simulasi pemeriksaan kesehatan. Di ruang terpisah yang dingin ber-AC, ada 6 dokter dan perawat standby. Mereka cek tekanan darah, gula, dan beri obat pencegah mual untuk yang minta. Seorang perempuan hamil muda, bukan jemaah tapi ikut simulasi sebagai pendamping, langsung mendapat kursi prioritas dan penjelasan khusus. Semua catatan dimasukkan ke tablet, langsung tersinkronisasi ke sistem pusat. "Tahun lalu kami pakai kertas, sering hilang," kata seorang dokter muda. "Sekarang semuanya digital. Jadi di Jeddah nanti dokter sana sudah tahu riwayat kami." Pukul 10.15 kami masuk ke ruang simulasi pesawat. Kursi-kursi plastik disusun persis seperti konfigurasi Boeing 777 yang akan dipakai. Petugas pramugari simulasi, mereka relawan dari Garuda, mengajarkan cara pasang sabuk, posisi duduk saat take off, dan cara minta bantuan jika sesak napas. Saya duduk di kursi tengah, di samping Bu Aisyah. Ia berbisik, "Dulu saya takut banget naik pesawat. Sekarang setelah 3 kali simulasi, rasanya biasa saja." Petugasnya sabar jelasin berkali-kali. Setelah itu, simulasi turun dari pesawat dan naik bus ke hotel. Bus-bus besar sudah parkir di luar dengan AC menyala. Petugas mengatur naik turun dalam hitungan menit. Satu bus penuh 50 orang selesai dalam 7 menit. Saya naik bus nomor 3.
Di dalam ada pendingin udara yang stabil, botol air mineral kecil untuk setiap orang, dan tas kecil berisi panduan doa plus nomor darurat. Seorang koordinator kloter bernama Pak Yusuf berdiri di depan. Ingat, di Arab Saudi nanti, kalau ada yang sakit, langsung tekan tombol ini di aplikasi kami. Tim medis Indonesia akan datang dalam 15 menit. Pukul 12.40, simulasi selesai. Semua jemaah duduk istirahat di ruang makan besar. Makan siang disiapkan, nasi putih, ayam goreng, sayur, dan buah. Porsi pas, tidak berlebihan, tapi cukup. Saya duduk bersama Pak Slamet dan Bu Aisyah. Mereka cerita tentang tetangga di kampung yang membantu mereka latihan jalan kaki setiap sore supaya tidak cepat lelah di Arafah. Kami bukan sendiri, kata Pak Slamet. Masjid desa buat jadwal gotong royong. Yang muda bantu yang tua bawa barang. Yang punya mobil antar ke puskesmas gratis. Di meja sebelah, seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Andi ikut mendampingi ibunya. Ia bekerja sebagai teknisi listrik di pabrik. Saya yang bayar sisanya untuk ibu, katanya. Dengan turunnya biaya ini, saya tidak perlu pinjam bank. Cukup dari tabungan dan bonus kerja lembur 2 bulan. Nada suaranya bangga tapi tidak sombong. Hanya lega. Saya keluar ruang makan pukul 14.05. Di halaman, saya bertemu lagi dengan Pak Joko, koordinator simulasi. Ia membawa tablet menunjukkan data real time. Hari ini efisiensi naik 12% dibanding minggu lalu, karena semua jemaah sudah latihan 2 kali. Saya tanya tentang tantangan terbesar. Ia jawab tanpa ragu. Cuaca panas dan lansia yang banyak. Tapi kami siapkan tenda ber-AC portabel, kursi roda elektrik, dan tim pijat kaki gratis setelah simulasi. Semua dari dana operasional yang dihemat dari vendor. Sore hari pukul 16.30, saya ikut bus pulang bersama sebagian jemaah. Di dalam bus, suasana tenang. Beberapa orang mengaji pelan, yang lain tidur atau mengobrol tentang persiapan baju ihram. Tidak ada yang mengeluh capek meski sudah seharian berlatih. Bu Aisyah duduk di depan saya. Terima kasih sudah ikut hari ini, Pak David. Bapak lihat sendiri kan, tidak ada yang disembunyikan. Semua terbuka. Saya hanya mengangguk. Kata-katanya sederhana, tapi membuat dada saya sesak aneh. Kembali ke hotel pukul 18.45. Saya mandi, lalu duduk di meja kerja. Catatan hari ini penuh. Waktu simulasi yang tepat, senyum petugas, gotong royong desa, dan ketenangan calon jemaah yang sudah lunas dengan biaya baru. Angka 2 juta rupiah itu bukan lagi sekedar headline. Itu sudah menjadi harapan konkret bagi Pak Hadi, Bu Minah, Bu Aisyah, dan ribuan orang seperti mereka. Tapi saya masih penasaran satu hal lagi. Bagaimana sistem ini bertahan ketika harga tiket pesawat dunia terus naik? Besok, saya akan ke kantor BPKH untuk lihat pengelolaan dana abadi secara langsung. Saya ingin tahu, apakah dana itu benar-benar dikelola dengan hati-hati atau ada celah yang belum saya temukan. Malam itu sebelum tidur, saya buka ponsel. Ada pesan dari editor. Bagaimana progresnya? Sudah nemu skandal belum? Saya balas singkat. Belum ada skandal. Yang saya temukan justru cerita yang sulit saya percaya dulu. Saya letakkan ponsel. Di luar jendela, Jakarta malam masih ramai tapi tertib. Dan saya mulai sadar. Prasangka saya yang dibawa dari New York sudah mulai retak di banyak tempat. Saya tiba di gedung Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH, di kawasan Sudirman tepat pukul 9 pagi. Gedungnya modern, lobi bersih dengan lantai marmer mengkilap, dan petugas keamanan menyapa dengan sopan tanpa memeriksa tas terlalu lama. Seorang staf bernama Bu Dewi sudah menunggu di meja resepsionis. Mr. David, silakan naik ke lantai 7. Pak Direktur sudah siap. Di ruang rapat lantai 7, Pak Hasan, salah satu Direktur Investasi BPKH, menyambut saya dengan map digital dan 2 layar besar. Kami terbuka sepenuhnya, Pak David. Silakan tanya apa saja tentang dana abadi umat yang mendukung penurunan biaya haji ini.
Ia langsung buka slide pertama. Nilai dana haji per akhir Maret 2026 mencapai 186 triliun rupiah. Return on investment tahun lalu 7,8%. Jauh di atas inflasi. Ini bukan uang pemerintah dari pajak. Ini uang umat yang kami kelola secara syariah, investasi di obligasi negara, properti, dan sukuk retail. Saya langsung tembak pertanyaan keras. Dengan harga aftur naik hampir 25% tahun ini, bagaimana Anda bisa potong biaya penerbangan sampai separuhnya? Pak Hasan tidak defensif. Ia buka grafik detail. Kami renegosiasi kontrak dengan Garuda dan maskapai nasional sejak November lalu. Karena volume 221.000 jemaah plus cadangan, kami dapat slot harga fix di bawah pasar. Selisihnya ditutup dari nilai manfaat dana abadi tahun ini yang mencapai 14,2 triliun rupiah. Kami tidak pakai APBN 1 rupiah pun untuk subsidi haji 2026. Ia tunjukkan tabel transparan. Alokasi dana abadi 2026. 42% untuk nilai manfaat langsung ke jemaah, 28% untuk pengembangan embarkasi dan asrama, 18% untuk investasi jangka panjang. Sisanya, cadangan risiko. Setiap 3 bulan ada audit publik oleh BPK dan auditor independen. Laporan ada di website. Siapa saja bisa download. Saya minta akses langsung. Bu Dewi kirim link via email saat itu juga. Saya buka di laptop. Laporan PDF rapi. Setiap transaksi tercatat. Tidak ada baris mencurigakan. Pak Hasan lanjut. Yang paling membantu penurunan adalah efisiensi operasional di dalam negeri. Dulu kami bayar vendor mahal untuk catering, transport, dan akomodasi embarkasi. Sekarang banyak yang diambil alih oleh masjid dan komunitas lokal melalui program gotong royong berbasis kontrak. Biayanya turun 35% karena mereka tidak ambil margin besar. Ia tunjuk contoh konkret. Di embarkasi Surabaya, relawan dari 47 masjid besar menyediakan 180.000 porsi makan selama masa pemondokan. Harga per porsi hanya Rp18.500, jauh di bawah vendor swasta. Saya minta lihat data real time. Pak Hasan buka dashboard layar besar. Tampak grafik hidup. Jumlah jemaah yang sudah lunas 2026 sudah 89%. Rata-rata cicilan bulanan turun dari 850.000 menjadi 420.000. Ini yang membuat antrean bisa dipangkas. Orang tidak lagi takut biaya membengkak di tengah jalan. Siang hari pukul 13.20 saya diantar ke ruang data center BPKH. Ruangan dingin, server berkedip pelan, petugas monitor 24 jam. Seorang analis muda bernama Mas Rizky menjelaskan. Kami pakai sistem blockchain untuk catat setiap setoran jemaah. Tidak bisa diubah-ubah. Jemaah bisa cek saldo sendiri lewat aplikasi Hajiku. Tahun ini kami integrasikan dengan bank syariah, transfer langsung tanpa potongan biaya administrasi. Saya bertanya tentang risiko terbesar, fluktuasi mata uang dan harga aftur. Mas Rizky buka simulasi stress test. Kami sudah hitung skenario harga aftur naik 40%. Masih ada cadangan cukup untuk cover selisih selama 3 musim haji ke depan, karena kami lock harga tiket jauh-jauh hari. Angka-angkanya masuk akal, tidak dibuat-buat. Pukul 15.40, saya pamit dari BPKH. Di luar gedung, hujan deras tiba-tiba turun. Saya berdiri di bawah kanopi, menunggu ojek. Seorang satpam muda mendekat, membawa payung besar. Pak, pakai ini dulu sampai ojek datang, hujan deras. Ia beri payung tanpa diminta, lalu kembali ke posnya. Hanya gestur kecil, tapi membuat saya diam sejenak. Malam harinya, di hotel, saya buka semua file yang diberikan. Angka demi angka cocok. Tidak ada selisih mencurigakan. Dana abadi yang dikelola dengan disiplin, negosiasi keras dengan maskapai, dan partisipasi masyarakat yang menekan biaya operasional. Semua menjelaskan bagaimana 2 juta rupiah itu bisa menjadi kenyataan, meski harga tiket pesawat dunia terus naik. Tapi yang paling mengganggu saya bukan lagi angkanya, melainkan bagaimana ribuan orang biasa seperti Pak Hadi, Bu Minah,
Bu Aisyah, dan Pak Slamet menerima kenyataan ini dengan tenang, tanpa sorak berlebihan. Mereka hanya bilang, "Alhamdulillah," dan lanjut siapkan diri dengan gotong royong sehari-hari. Saya duduk di balkon kamar, menatap lampu kota. Prasangka saya yang dibawa dari New York, bahwa negara mayoritas Muslim besar pasti akan kesulitan mengatur ibadah massal dengan adil, sudah retak parah. Besok, saya akan ke satu tempat terakhir. Embarkasi haji di Bandara Soekarno-Hatta untuk melihat proses nyata pemberangkatan kloter kecil simulasi malam hari. Saya ingin lihat apakah semua efisiensi ini benar-benar bertahan di bawah tekanan waktu dan volume besar. Saya tutup catatan pukul 23.10. Hujan di luar sudah reda. Jakarta malam kembali tenang. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa artikel yang akan saya tulis tidak lagi tentang bagaimana mungkin mereka lakukan ini. Melainkan, mengapa saya dulu begitu yakin mereka tidak bisa. Saya tiba di embarkasi haji Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.30 malam itu. Langit masih gelap setelah hujan sore tadi, udara lembab, tapi tidak pengap. Kloter simulasi malam hari untuk 180 calon jemaah dari kloter 112 asal Jawa Timur sedang berlangsung. Saya diizinkan masuk ke area steril setelah scan identitas dan pemeriksaan tas. Prosesnya cepat, hanya 40 detik, dan petugas wanita yang memeriksa tas saya tersenyum tipis. "Hati-hati di dalam ya, Pak. Banyak lansia malam ini." Di dalam gedung embarkasi, lampu neon putih menyala terang tapi tidak silau. Kursi tunggu disusun rapi. Ada tanda prioritas untuk lansia dan difabel. Saya berdiri di balkon pengamatan lantai 2, melihat alur di bawah. Bus dari asrama tiba tepat jam 21.45. Pintu bus terbuka. Petugas berbaris dua sisi membentuk koridor manusia. Tidak ada dorong-mendorong. Jemaah turun satu persatu. Tas dipegang sendiri atau dibantu relawan muda yang memakai rompi hijau bertuliskan Relawan Haji 2026. Saya turun ke lantai 1 dan mendekati kelompok. Seorang bapak berusia 67 tahun bernama Pak Karno dari Surabaya sedang duduk di kursi roda. Ia tersenyum lebar saat saya mendekat. "Baru pertama kali simulasi malam, Mas. Tadinya takut gelap, tapi lihat, semuanya terang dan ada petugas di mana-mana." Petugas di sampingnya, seorang perempuan muda bernama Mbak Lina, sedang memasang stiker nomor kursi di bajunya. "Bapak duduk di kursi 12A, dekat jendela. Kalau butuh apa-apa, tekan tombol di lengan kursi. Langsung ada yang datang." Proses check-in dimulai pukul 22.10. 12 counter terbuka. Setiap counter punya 2 petugas. Satu scan dokumen, satu lagi verifikasi bagasi. Waktu rata-rata 2 menit 10 detik per orang. Saya amati seorang ibu lansia yang tasnya agak berantakan. Petugas tidak mengomel. Ia membantu rapihkan barang, hitung ulang, lalu beri tas plastik cadangan untuk barang cair. "Ibu tenang saja, kami bantu sampai selesai," katanya pelan. Tidak ada suara tinggi, tidak ada ekspresi kesal. Di area imigrasi simulasi, petugas bea cukai dan imigrasi sudah standby. Mereka pakai seragam lengkap, laptop menyala. Seorang petugas imigrasi bernama Pak Tony menjelaskan ke sekelompok jemaah. "Malam ini kita latihan stem paspor dan cek visa. Di Jeddah nanti prosesnya sama, hanya lebih cepat, karena data sudah masuk sistem bersama Arab Saudi." Ia jawab setiap pertanyaan dengan sabar, bahkan pertanyaan yang diulang 3 kali oleh seorang kakek yang agak tuli. Pukul 23.05, simulasi naik ke pesawat tiruan dimulai. Kursi disusun persis seperti pesawat Garuda yang akan dipakai. Pramugari simulasi berjalan di lorong, mengajarkan cara simpan barang di bagasi atas tanpa berdiri terlalu lama. Saya duduk di kursi 14C, di samping seorang pemuda bernama Reza yang mendampingi neneknya. Reza bekerja sebagai driver ojek online. "Saya ambil cuti 2 hari untuk ikut simulasi ini," katanya pelan. "Nenek saya sudah nabung 11 tahun. Dengan biaya turun jadi 2 juta, sisanya bisa buat beli kulkas baru buat warung keluarga."
Nenek Reza, Bu Fatimah, 73 tahun, memegang tangan cucunya erat. Dulu saya mimpi haji, tapi takut mahal. Sekarang Pak Prabowo turunin biaya, rasanya seperti mimpi jadi nyata. Tapi yang bikin tenang itu petugasnya. Mereka tidak buru-buru, tidak marah kalau kami lambat. Proses boarding simulasi selesai pukul 23.50. Semua jemaah sudah duduk di kursi masing-masing. Lampu kabin redup. Suara pilot simulasi keluar dari speaker. Assalamualaikum, ini Kapten Simulasi. Penerbangan ke Jeddah akan memakan waktu sekitar 9 jam 40 menit. Kami mohon duduk tenang dan ikuti instruksi. Tidak ada kegaduhan. Beberapa jemaah langsung mengaji pelan. Yang lain memejamkan mata berdoa. Di lorong, saya bertemu koordinator malam bernama Pak Agus. Ia memegang tablet yang menampilkan status real-time setiap jemaah. Malam ini kami catat waktu respons medis rata-rata 1 menit 50 detik. Tahun lalu masih 4 menit. Karena kami tambah titik posko medis di setiap zona. Saya tanya tentang tekanan harga aftur. Pak Agus mengangguk. Kami sudah dapat kepastian harga tiket fix dari maskapai. Sisanya ditutup dana abadi. Yang penting, tidak ada jemaah yang harus bayar tambahan di bandara. Pukul 00.35 dini hari, simulasi selesai. Jemaah turun dari pesawat tiruan dengan tertib. Di area kedatangan simulasi, ada meja kecil menyediakan teh hangat dan kurma. Seorang relawan membagikan dengan senyum. Saya mendekati Pak Karno yang masih di kursi roda. Capek, Pak? Tanyanya balik. Tidak terlalu. Justru lega. Besok kalau benar berangkat, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Di luar gedung embarkasi, pukul 01.10, bus sudah siap mengantar jemaah kembali ke asrama. Saya berdiri di pinggir, melihat mereka naik satu persatu. Seorang ibu muda memeluk anaknya yang menunggu di luar. Ibu berangkat tahun depan insya Allah, katanya pelan. Anaknya mengangguk, mata berkaca-kaca, tapi senyum. Saya naik taksi kembali ke hotel pukul 01.45. Jalan tol malam hampir sepi. Hanya ada beberapa mobil truk yang mengemudi tertib di jalur kanan. Sopir taksi, Pak Slamet, bukan yang sama dengan sebelumnya, tiba-tiba bicara. Bapak dari luar ya? Liput haji. Saya dulu pernah jadi petugas angkut barang di embarkasi. Dulu banyak keluhan. Sekarang beda. Orang-orang lebih tenang karena tahu biayanya sudah pasti. Saya tanya apa yang membuat perubahan itu. Ia jawab sambil menyetir pelan. Gotong royongnya nyata, Pak. Relawan dari masjid, pemuda dari Karang Taruna, ibu-ibu dari PKK, semua ikut bantu tanpa minta bayaran besar. Pemerintah hanya atur aturannya. Kami yang jalankan di lapangan. Tiba di hotel pukul 2.20. Saya mandi cepat, lalu duduk di tepi tempat tidur. Catatan hari ini penuh dengan waktu yang tepat, senyum petugas, ketenangan lansia, dan detail kecil seperti teh hangat dini hari. Semua menjelaskan mengapa biaya 2 juta rupiah itu bukan janji kosong. Prasangka saya yang dulu, bahwa mengatur haji untuk ratusan ribu orang pasti penuh kekacauan dan biaya membengkak, sudah hancur perlahan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang aneh terhadap cara orang Indonesia menjalankan sesuatu yang besar dengan cara yang sangat sederhana. Besok pagi saya akan ke bandara lagi, kali ini untuk wawancara akhir dengan seorang pejabat tinggi yang ikut negosiasi tiket pesawat. Setelah itu, saya rasa sudah cukup data. Tapi yang paling berat adalah menyusun kata-kata untuk artikel saya. Karena kali ini, saya tidak lagi menulis untuk membuktikan prasangka. Saya menulis untuk mengakui bahwa saya salah. Saya duduk di ruang tunggu VIP Bandara Soekarno-Hatta pukul 9.40 pagi, menunggu Pak Dirjen Haji yang baru saja mendarat dari Jeddah malam tadi. Kopi hitam di depan saya sudah dingin. Pikiran saya berputar-putar sejak dini hari tadi. Semua yang saya lihat selama 6 hari ini, simulasi yang tepat waktu, dana abadi yang transparan, gotong royong di desa, ketenangan lansia di embarkasi, mulai membentuk satu gambaran yang sulit saya tolak.
Tapi saya masih butuh satu konfirmasi terakhir dari orang yang langsung terlibat dalam keputusan penurunan biaya itu. Pak Dirjen tiba tepat pukul 10.05. Jasnya masih rapi meski baru turun pesawat. Ia menyambut saya dengan jabat tangan kuat. Maaf agak telat Pak David. Penerbangan dari Jeddah delay 25 menit karena cuaca, tapi kami sudah antisipasi. Kami duduk di sofa kulit. Ia langsung buka tablet. Anda ingin tanya soal tiket pesawat ya? Langsung saja. Saya buka catatan. Dengan harga aftur dunia naik tajam, bagaimana Anda bisa pastikan biaya penerbangan per jemaah hanya 11,5 juta rupiah untuk 2026? Pak Dirjen tersenyum tipis, tidak sombong. Kami mulai negosiasi sejak Agustus tahun lalu. Tim kami terbang ke Riyadh dan Jeddah 4 kali. Kami bawa data, pasti. 221.000 jemaah. Jadwal tetap, tidak ada pembatalan. Garuda, Saudia, dan Qatar kami tawari paket bundling. Penerbangan domestik plus internasional dalam satu kontrak. Mereka setuju, karena load factor terjamin 97-99% selama 3 bulan musim haji. Ia tunjukkan email kontrak yang sudah ditandatangani. Angka fixed price tertera jelas, termasuk klausul penalti kalau maskapai naikkan harga. Selisih dari harga pasar ditutup dari nilai manfaat dana abadi BPKH tahun 2026. Kami tidak sentuh APBN. Bahkan, kami sisihkan cadangan 2,1 triliun rupiah untuk antisipasi kenaikan aftur sampai 2028. Saya tanya soal risiko politik. Banyak analis luar bilang ini keputusan Prabowo untuk cari popularitas. Pak Dirjen menggeleng pelan. Ini bukan keputusan satu orang semalam. Rapat koordinasi sudah berjalan sejak Oktober 2025. Presiden hanya ambil keputusan akhir setelah lihat semua opsi. Beliau tekankan satu hal. Jangan sampai ada satu jemaah pun yang gagal berangkat karena uang. Itu perintah langsung. Kami bicara hampir 1,5 jam. Setiap pertanyaan saya dijawab dengan data, bukan retorika. Saat saya tanya tentang keluhan jemaah tahun lalu, ia buka rekaman survei. 94% jemaah 2025 puas dengan pelayanan, tapi 68% masih merasa biaya terlalu berat. Itu yang kami ubah tahun ini, katanya. Bukan dengan janji, tapi dengan hitungan matematika dan kerja lapangan. Pukul 11.50, wawancara selesai. Pak Dirjen pamit karena harus rapat lagi. Sebelum pergi, ia bilang pelan, Pak David, Anda boleh tulis apa saja. Tapi tolong satu hal. Tulis juga tentang orang-orang kecil yang sekarang bisa bernapas lega. Bukan kami di sini yang hebat. Mereka yang selama bertahun-tahun sabar menabung dan saling bantu. Saya keluar dari ruang VIP dengan langkah berat. Di koridor bandara, saya lewat area kedatangan umum. Sebuah keluarga sedang menjemput jemaah umrah yang baru pulang. Anak kecil berlari memeluk kakeknya yang memakai peci putih. Kakek itu tersenyum lelah, tapi bahagia. Alhamdulillah selamat, nak. Biayanya tahun depan katanya lebih murah lagi. Saya duduk di sebuah bangku dekat gerai kopi. Ponsel bergetar. Pesan dari editor. Deadline besok malam. Sudah siap draft? Saya balas. Sedang susun, tapi isinya bukan yang kita rencanakan dulu. Siang itu saya kembali ke hotel dan mulai menulis draft artikel. Judul sementara yang saya ketik, Saya datang untuk membuktikan Indonesia gagal atur haji murah. Saya pulang dengan pengakuan salah. Tangan saya berhenti di keyboard. Saya ingat wajah Pak Hadi di teras rumahnya. Bu Aisyah di kursi simulasi pesawat. Pak Karno di kursi roda, dan senyum satpam yang memberi payung saat hujan. Saya hapus judul itu. Ganti menjadi, di balik angka 2 juta rupiah, bagaimana Indonesia mengubah prasangka saya tentang haji? Saya tulis pelan, kalimat demi kalimat. Bukan analisis kering, tapi cerita tentang bagaimana saya tiba dengan penuh keraguan di Terminal 3, tentang simulasi yang berjalan seperti jarum jam, tentang dana abadi yang dikelola tanpa kebocoran,
tentang gotong royong yang bukan slogan, tapi kerja nyata di desa-desa. Saya tulis tentang Bu Minah yang menjahit baju koko sambil bilang, sisanya buat cucu. Tentang Reza yang ambil cuti supaya neneknya tidak sendirian. Tentang petugas yang sabar menjelaskan berkali-kali kepada lansia. Pukul 18.30, saya berhenti menulis. Draft sudah 2.800 kata. Saya baca ulang. Tidak ada kata ajaib atau luar biasa. Hanya fakta kecil yang saya lihat sendiri. Waktu antrean 7 menit. Senyum petugas. Ketenangan jemaah. Transparansi angka di dashboard BPKH. Malam harinya saya keluar hotel jalan kaki ke masjid kecil di belakang Sudirman. Salat Isya berjamaah. Masjidnya sederhana. Karpet hijau agak usang, tapi bersih. Setelah sholat, seorang bapak tua mendekat. Bapak dari mana? Kelihatan bukan orang sini. Saya jawab, dari Amerika. Ia tersenyum. Oh, yang lagi liput haji ya? Semoga tulisannya adil. Kami di sini hanya ingin berangkat dengan tenang, tidak lebih. Saya pulang ke hotel pukul 21.15. Draft sudah saya kirim ke editor dengan catatan. Ini bukan artikel yang biasa saya tulis, tapi ini yang sebenarnya saya lihat. Saya duduk di balkon, angin malam Jakarta sejuk. Di kejauhan, lampu gedung-gedung tinggi berkelap-kelip. Saya ingat kalimat Pak Dirjen tadi pagi. Bukan kami yang hebat, mereka yang sabar. Untuk pertama kalinya dalam karir saya sebagai jurnalis yang biasa mencari celah dan skandal, saya merasa tidak perlu mencari celah lagi. Yang saya temukan justru sebuah sistem yang bekerja karena orang-orang biasa mau bekerja keras, tanpa ribut. Besok saya akan pulang ke New York, tapi saya tahu cerita ini tidak akan berhenti di artikel. Saya akan bawa pulang satu keyakinan baru. Bahwa keadilan dalam ibadah bukanlah mimpi di negara sebesar Indonesia. Itu adalah hasil dari ribuan tindakan kecil yang dilakukan setiap hari, dengan sabar dan tanpa pamer. Saya matikan lampu pukul 23.40. Di kegelapan, saya tersenyum sendiri. Prasangka saya yang besar itu sudah hancur total. Dan yang tersisa hanyalah rasa hormat yang dalam kepada sebuah bangsa yang tahu cara menjaga mimpi umatnya tanpa meninggalkan yang lemah. Saya berdiri di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta lagi. Kali ini bukan sebagai orang yang baru tiba dengan penuh curiga, tapi sebagai orang yang akan pulang dengan tas yang terasa lebih ringan. Jam 14.35 sore itu, penerbangan Qatar Airways QR957 ke Doha sudah ditampilkan di layar keberangkatan. Boarding pass sudah di tangan. Saya duduk di salah satu kursi tunggu dekat gerbang 12, memandang lalu lintas penumpang yang mengalir tertib. Di sebelah saya, sebuah keluarga kecil sedang mengantar seorang bapak tua. Bapak itu memakai peci putih bersih, tas kecil di pangkuannya. Anak perempuannya, mungkin berusia 35 tahun, memegang tangannya erat. Pak, ingat minum obat setiap 8 jam ya. Nomor dokter di notes ponsel sudah saya simpan. Bapak itu mengangguk pelan. Senyumnya tenang. Iya nak, doakan Bapak bisa pulang dengan selamat. Tahun depan giliran kamu yang berangkat. Insya Allah dengan biaya yang lebih ringan lagi. Saya tidak sengaja mendengar. Tapi kalimat itu membuat saya berhenti mengetik catatan terakhir di ponsel. 2 juta rupiah. Angka yang dulu saya anggap mustahil, kini sudah menjadi kenyataan bagi ribuan keluarga seperti ini. Bukan karena satu keajaiban, tapi karena hitungan yang teliti, negosiasi yang keras, dana abadi yang dijaga, dan ribuan tangan kecil yang bekerja tanpa banyak bicara. Saya ingat wajah Pak Hadi di teras rumahnya yang sederhana. Tangannya kasar karena bertahun-tahun memegang cangkul. Bu Aisyah yang duduk tegak di kursi simulasi pesawat meski lututnya sudah tua. Bu Minah yang menjahit baju koko sambil menghitung sisa uang untuk cucu. Pak Karno di kursi roda yang masih sempat bercanda meski sudah lelah. Reza yang rela ambil cuti supaya neneknya tidak sendirian di tengah malam. Dan ratusan petugas, relawan, sopir taksi, satpam yang memberi payung saat hujan. Semua mereka adalah bagian dari mesin besar yang berjalan tanpa suara ribut.
Saya buka draft artikel yang sudah hampir selesai di laptop. Judul akhirnya saya ubah menjadi, "Saya datang untuk melihat kegagalan. Saya pulang dengan pelajaran tentang ketenangan." Di paragraf pembuka, saya tulis ulang. Saya tiba di Jakarta dengan satu pertanyaan besar di kepala. Bagaimana sebuah negara dengan 230 juta muslim bisa menurunkan biaya haji menjadi 2 juta rupiah di saat harga tiket pesawat dunia terus naik? Saya siap menulis tentang janji politik yang akan gagal, tentang dana yang bocor, tentang kekacauan di lapangan. Tapi selama 8 hari saya berkeliling. Dari asrama haji yang dingin dan tertib, dari desa-desa di pinggiran Bekasi, dari ruang data BPKH yang transparan, hingga simulasi malam di embarkasi yang berjalan seperti jarum jam, saya tidak menemukan kegagalan. Yang saya temukan justru sebuah cara kerja yang sangat sederhana. Orang-orang biasa yang mau bekerja keras, saling bantu, dan tidak meninggalkan yang lemah. Saya lanjut menulis bagian penutup sambil sesekali melirik jam. Boarding sudah dimulai. Saya berdiri, tarik koper, dan berjalan pelan menuju gerbang. Di antrean boarding, seorang petugas ground staff mendekat. "Pak, kursi Anda di 23A, dekat jendela. Kalau butuh bantuan, panggil saja." Senyumnya biasa saja, tapi tulus. Saya mengangguk. "Terima kasih. Saya baru saja belajar banyak di sini." Pesawat lepas landas pukul 16.10. Dari jendela, saya melihat Jakarta semakin kecil di bawah. Gedung-gedung tinggi, jalan tol yang mengalir, masjid-masjid kecil yang tersebar di antara pemukiman. Saya tutup mata sejenak. Bukan untuk tidur, tapi untuk mengingat detail-detail kecil yang tidak akan pernah muat di satu artikel. Saya ingat bagaimana di desa Pak Hadi, tetangga saling ingatkan jadwal vaksin. Bagaimana di asrama, relawan muda mengangkat tas lansia tanpa diminta. Bagaimana di BPKH, angka-angka ditampilkan terbuka tanpa ada yang disembunyikan. Bagaimana di embarkasi malam hari, teh hangat masih dibagikan pukul 1 dini hari. Semua itu bukan karena ada satu orang hebat, tapi karena begitu banyak orang biasa yang memilih untuk peduli. Ketika pesawat mencapai ketinggian jelajah, saya buka laptop lagi. Saya tambahkan paragraf terakhir. Indonesia mengajarkan saya sesuatu yang jarang saya temui di banyak tempat. Bahwa menjaga ibadah umat bukanlah soal slogan besar atau subsidi tanpa akhir. Itu adalah hasil dari kerja harian yang teliti, dari gotong royong yang tidak perlu diumumkan, dan dari keputusan yang diambil bukan untuk pamer, tapi untuk melindungi yang paling rentan. Saya datang sebagai orang luar yang penuh prasangka. Saya pulang sebagai orang yang belajar bahwa kadang keadilan yang paling nyata justru lahir dari ketenangan sehari-hari. Saya simpan file itu, lalu kirim ke editor dengan catatan singkat. Ini versi final, bukan cerita tentang angka. Ini cerita tentang manusia. Lampu kabin redup. Saya sandarkan kepala ke kursi. Di luar jendela, awan putih bergulung pelan. Saya tersenyum kecil sendiri. Dulu saya yakin akan menemukan kegagalan di sini. Ternyata yang saya temukan adalah sebuah pelajaran lembut. Sebuah bangsa besar bisa menjaga mimpi umatnya dengan cara yang sangat sederhana, tapi sangat dalam. Dan entah kenapa, saat pesawat melaju menuju Doha, saya merasa tidak ingin langsung menulis artikel sensasional lagi. Saya hanya ingin ceritakan apa yang sebenarnya saya lihat. Bahwa di Indonesia, bahkan urusan sebesar haji bisa dijalankan dengan hati yang tenang. Terima kasih Indonesia. Kamu tidak hanya menurunkan biaya haji, kamu juga menurunkan tembok prasangka seorang jurnalis yang dulu terlalu cepat menghakimi. Saya sudah berada di atas pesawat, tapi cerita ini belum berakhir di dalam hati saya. 3 hari setelah kembali ke New York, saya duduk di meja kerja apartemen kecil di Brooklyn. Jam dinding menunjukkan pukul 2.17 pagi. Layar laptop menyala terang. Draft artikel sudah saya kirim ke editor kemarin sore. Judulnya tetap, "Saya datang untuk melihat kegagalan. Saya pulang dengan pelajaran tentang ketenangan." Tapi malam ini saya tidak bisa tidur. Saya buka folder foto di ponsel. Gulir pelan.
Foto pertama. Pak Hadi di teras rumahnya, memegang map plastik kuning berisi bukti setoran. Senyumnya tipis, tapi mata itu penuh harap. Foto kedua. Bu Aisyah duduk di kursi simulasi pesawat. Tangannya memegang sabuk pengaman dengan benar setelah diajari 3 kali. Foto ketiga. Pak Karno di kursi roda di embarkasi malam. Masih sempat bercanda dengan petugas meski sudah lelah. Foto keempat. Secangkir teh hangat yang dibagikan relawan pukul 1.10 dini hari. Uapnya masih mengepul di bawah lampu neon embarkasi. Saya tutup mata. Suara azan maghrib yang samar dari masjid kecil di Sudirman masih terngiang. Bau nasi uduk sederhana di warung desa. Senyum satpam yang memberi payung saat hujan deras. Semua detail kecil itu kini terasa lebih berat daripada angka 2 juta rupiah itu sendiri. Editor saya menelpon pagi tadi. Artikelnya bagus, David, tapi agak lembut. Reader kita suka yang tajam, yang kontroversial. Saya jawab pelan. Kali ini tidak ada yang tajam untuk dihantam. Yang ada hanya kenyataan yang saya lihat sendiri. Ia diam sebentar, lalu bilang, "Kalau begitu, kita publish besok. Judul tetap." Saya setuju. Tapi dalam hati saya tahu, artikel itu bukan untuk pembaca New York yang haus skandal. Artikel itu untuk saya sendiri, sebagai pengakuan. Bahwa selama bertahun-tahun saya menulis tentang negara berkembang yang kesulitan mengatur ibadah massal, saya sebenarnya tidak pernah benar-benar melihat. Saya buka email. Ada pesan masuk dari nomor Indonesia yang tidak saya kenal. Ternyata dari Pak Joko, koordinator simulasi di Pondok Gede. Isinya singkat. "Assalamualaikum Pak David. Semoga Bapak sudah sampai rumah dengan selamat. Kemarin kloter simulasi terakhir selesai tepat waktu. Bu Aisyah dan Pak Slamet kirim salam. Mereka bilang terima kasih sudah mau ikut duduk bareng mereka. Semoga artikel Bapak bisa jadi saksi bahwa kami di sini berusaha dengan sungguh-sungguh. Wassalam." Saya baca 2 kali, lalu balas. "Waalaikumsalam Pak Joko. Saya yang berterima kasih. Karena kalian, saya pulang bukan sebagai jurnalis yang skeptis, tapi sebagai manusia yang belajar banyak. Semoga semua jemaah 2026 berangkat dan pulang dalam keadaan sehat dan tenang." Saya tekan kirim. Kemudian saya buka galeri lagi, pilih 1 foto. Pemandangan Jakarta dari jendela pesawat saat take off. Lampu kota berkelap-kelip. Masjid-masjid kecil menyala samar di antara gedung tinggi. Saya setel sebagai wallpaper laptop. Besok artikel akan terbit. Saya tidak tahu berapa banyak yang akan baca. Tapi saya tahu, di suatu tempat di desa pinggiran Bekasi, Pak Hadi mungkin sedang duduk di teras, minum teh, menunggu panggilan keberangkatan. Di rumah Bu Minah, mesin jahit masih berderit pelan, sambil ia menghitung sisa uang untuk mukena baru. Dan di asrama Pondok Gede, relawan muda masih bersiap untuk simulasi berikutnya, dengan senyum yang sama tenangnya. Saya matikan laptop. Di kegelapan apartemen Brooklyn, saya berbaring. Untuk pertama kalinya setelah pulang, saya tidak merasa perlu mencari angle lain. Tidak perlu mencari celah. Yang ada hanya rasa hormat yang lembut, yang tumbuh dari 8 hari yang mengubah cara saya melihat sebuah bangsa. Indonesia tidak berteriak. Indonesia tidak pamer. Indonesia hanya bekerja. Dengan sabar, dengan teliti, dengan gotong royong yang nyata. Dan karena itu, mimpi haji bagi ratusan ribu orang biasa kini terasa lebih dekat, lebih ringan, lebih tenang. Saya tarik napas dalam. Di luar jendela, sirene ambulans New York meraung jauh. Tapi di telinga saya masih terdengar suara pelan Bu Aisyah di simulasi pesawat. "Terima kasih sudah ikut hari ini, Pak David. Bapak lihat sendiri kan? Tidak ada yang disembunyikan." "Ya, Bu. Saya sudah lihat. Dan saya tidak akan lupa."